Selamat pagi adik-adik semua, Bapak Ibu, Romo sudah berkenan hadir pada pagi hari ini di acara kami dari Kewartaan Hamangku. Pagi hari ini acaranya adalah talk show, sudah hadir bersama kita juga pembicara untuk hari ini dipanggil Kak Siska atau Bu Siska. Dan untuk memulainya sebelumnya marilah kita semua berdoa. Ada padi mulai dalam nama Allah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Pipit. Maaf sebelumnya mungkin Romo akan memberikan sedikit pesan dan kesan ya Pak Idai. Silakan Romo. Baik, selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu, dan terlebih Bu Francisca yang akan mendampingi, menemani kita pagi hari ini dalam talk show. Ya, beberapa waktu yang lalu para Bapak Uskup se-Regio Jawa di masa pandemi. Salah satu keprihatinan Bapak Uskup dalam masa pandemi adalah semakin jauhnya anak-anak dari hidup menggereja, juga dari kegiatan gereja yang biasanya seminggu sekali mereka bisa bertemu dengan teman. Ini kan pasti membuat suasana gembira, bahagia, kumpul teman, kumpul dengan pembina, juga ada suatu masukan rohani untuk mereka. Tetapi dengan situasi ini, semua dilakukan secara daring. Muka ketemu, tetapi sentuhan, sapaan itu juga makin terbatas. Bapak Ibu, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi anak-anak kita ini. Karena bagaimanapun pendidikan yang utama dan pertama ada di dalam keluarga. Sesuai juga dengan ajaran gereja. Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk mendidik, membina anak-anak secara Katolik dan mengantar mereka menerima sakramen-sakramen. Itu tugas kita bersama. Maka kita perlu berkolaborasi, bersinergi satu sama lain, lintas bidang, lintas apapun, nggak bisa kita katakan tugasnya dia, enggak. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, saya berharap waktu yang ada ini bisa kita gunakan dengan baik. Kita mendengarkan apa yang akan disampaikan, tetapi juga kita mendorong anak-anak untuk bertumbuh secara iman, secara rohani, tumbuh spiritualitas hidup mereka, dan semakin yakin Yesus adalah satu-satunya pilihan hidup. Lagi hari ini saya nggak tahu Pak Wida menjadikan tanggal ini karena apa saya nggak tahu. Ini kebetulan minggu Paskah keempat ini minggu panggilan. Siapa tahu dari anak-anak ini ada yang terpanggil, kan 15 tahun, 20 tahun lagi. Ya. Terima kasih Pak Wida atas idenya ini, ya, atas kreativitas ini untuk lingkungan, tetapi juga diperluas untuk paroki. Semoga ke depan kita bisa buat sesuatu yang lebih baik, lebih terbuka, ya. Tapi kita mulai dari yang kecil-kecil, kita mau setia dari yang kecil-kecil, nanti dari yang itu besar. Dan juga mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal Kristus sejak dini. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Pak Wida, sekali lagi terima kasih ide kreativitasnya untuk kita semua. Ibu Francisca yang berkenan untuk mendampingi kami di Paroki Santo Andreas Tidar ini. Itu anak-anak ayo semangat semua ya. Setelah bina iman nanti masuk ke persiapan komuni pertama, selesai persiapan komuni pertama, persiapan krisma. Ya, kita punya jenjang-jenjang tahapan sakramen inisiasi. Ini tugas kita bersama mengantar anak-anak kita. Dan terakhir Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya akan misa WKRI, pelantikan WKRI jam 10, jadi saya tidak bisa lama-lama mengikuti acara ini. Tapi yakin kita semua semangat.
top semuanya. Terima kasih, berkat Tuhan. Terima kasih, Romo. Baik. Selanjutnya Kak Pipit saya serahkan. Halo adik-adik. Adik-adik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, saya mau ngajak adik-adik dan juga Bapak Ibu untuk mau nyanyi sambil gerak ya. Oke, silakan Kak Prita musiknya. Ini Ya, harus ikut ya. Kalau nggak ikut nanti dapat hukuman. Baik. Oke. Oke, semuanya siap ya? Satu kali lagi Kak Prita. Ya, oke. Ayo, semangat ya. Indah dari bintang bulan, indah dari selamat koneksiku, indah dari terima kasih. Sekarang kakak mau membacakan bacaan Injil dalam minggu ini. Kakak akan bacakan ayat emasnya saja ya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian ayat emas pagi ini. Terima kasih Kak Prita. Terima kasih Kak Pipit. Baik, selanjutnya untuk acara berikutnya adalah kreativitas bareng dengan Kak Siska. Kak Siska sudah siap, Kak? Siap, Kak Berita. Terima kasih. Wah, tadi bacaannya tentang apa yuk adik-adik? Masih ada adik-adik yang bergabung dengan kita nggak ini? Ada. Ada. Siapa yang bergabung dengan kita? Bisa tolong bantu dilihat. Ada Dek Kinan, ya. Kinan, gimana Kinan? Tentang apa tadi bacaannya? Kelly ada di sanakah saat ini bersama dengan kita?
Ada Angel. Hai Angel. Tadi tentang apa? Kak Pipit bacain tentang apa tadi? Bisa langsung open mic mungkin? Atau agak susah ya kalau langsung berinteraksi ya Kak Prita? Ya, ini ada beberapa yang di depan kamera. Mungkin Tapi apakah ada anaknya di sana? Karena saya pakai handphone agak terbatas. iya, betul. Oh iya. Ya, agak sulit, Kak. Ini ada Kevin kayaknya yang nyala mic-nya. Oke, nggak apa-apa deh. Tapi semoga adik-adik juga bisa denger ya. Nah, tadi tuh salah satu yang paling Kak ingat tadi tentang Yesus itu sebagai gembala. Oh ya, silahkan. Siapa ini? Kevin. Kevin. Tentang apa Kevin tadi? Kak Pipit baca tentang apa? Domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Wah, benar. Yang jadi domba siapa, Vin? Maksudnya domba itu siapa di sana? Anak-anak ya, kita semua anaknya gitu kan. Jadi ternyata Yesus itu kenal sama masing-masing dari kita gitu ya. Waktu kita, nah ini nih Kak Siska punya botol kelihatan ya. Nanti adik-adik juga punya gitu ya, sudah dikirim ke rumah masing-masing. Tapi ini yang versi besarnya. Seperti kita, misalkan ini diri kita, ketika kita tenang, Tuhan kenal sama kita. Betul ya, ini kelihatan kan? Nah, tapi di bawah sini tuh ada glitternya nih. Coba kita shake ya. Wah, ketika kita berkilau, Tuhan juga kenal sama kita. Ya, dan ketika kita marah, kita sebel, Tuhan juga kenal sama kita. Oke? Tapi coba dilihat, kalau ketika kita marah, apa kita bisa jelas melihat Tuhan? Enggak, karena ini kayak butak gitu ya bahasa Jawanya ya. Lihat loh, glitternya jadi satu semuanya. Kita perlu apa? Kita perlu tunggu. Ya, kita perlu tunggu sebentar agar semua glitternya itu bisa turun, agar semua marah kita turun, rasa jengkel kita turun, baru nanti kita bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas. Gitu ya. Tapi satu yang perlu kita ingat, Tuhan selalu kenal sama kita. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Oke? Nah, kalau kita sudah tahu nih, Tuhan itu sayang banget sama kita, masing-masing dari kita, gitu ya. Walaupun Kak Siska sekarang udah umur hampir 40, tapi tetap jadi anaknya Tuhan. Gitu ya. Mungkin Kevin sekarang umur berapa, Vin? 8, 9? 9. Nah, 9 tahun juga jadi anak Tuhan. Mungkin ada yang punya adik umur 3 tahun, tetap kita semuanya sama, kita semua anak Tuhan. Ya. Nah, ini lihat, udah lebih terang, udah lebih jernih lagi. Ya. Nah, kalau sudah lebih terang, nanti kita bisa melihat siapa ini dengan lebih jelas? Yesus. Oke? Nah, sekarang kita mau buat, kalau tadi Kak Siska punya botol yang besar, nah kemarin sudah diberi sama teman-teman ya, sama Kak Prita, sama Kak Pipit. Itu ada di plastik. Boleh yang di rumah punya hand sanitizer, boleh dimasukkan ke dalam plastiknya. Jadi dipencet gitu ya, bukan dimasukkan sama botolnya gitu kan. Dipencet, dikeluarkan isinya. Kalau yang pompa ya diteteskan begitu, mungkin sekitar 5-6 tetes, dan bisa juga ditambahkan dengan air 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Setelah itu pastikan tertutup rapat ya, atasnya ini, biar tidak tumpah, biar nggak bocor.
Tapi kalau yang di rumah, wah kayaknya hand sanitizer-nya lagi menipis nih di rumah. Mau diberi air aja, boleh. Asal tidak terlalu banyak. Atau kalaupun kering seperti ini juga tidak apa-apa. Ya, nanti kita juga tetap bisa memainkannya. Nah, jika sudah, boleh dicampur-campur terlebih dahulu. Ini kebetulan milik Kak Siska ini tuh agak luntur gitu ya. Jadi yang semula harusnya warnanya bening jadi agak pink-pink begini. Tapi lebih bagus juga sih gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti kita mau tempel di bagian ini yang seperti jendela ini. Nah, kita mau tempel pakai selotip. Ya, yuk kita coba tempelkan dulu. Ditempel di 4 sisinya, atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini nanti bisa dipencet-pencet. Ya, memainkannya bisa dipencet-pencet seperti ini. Bisa juga langsung diputar. Dijungkir balik seperti ini. Mau dikocok-kocok, dihentak-hentak, juga boleh. Ya. Nanti sambil diamati ketika glitternya itu turun secara perlahan. Ya. Nah, buat para orang tua, kegiatan ini terutama kalau buat anak-anak yang sekitar 3-6 tahun, di mana mereka tuh emosinya sangat bergejolak gitu ya, naik turun. Kadang mereka bisa sebel-sebel sendiri, mereka mulai mengenal emosi mereka, perasaan mereka. Maka kegiatan seperti ini bisa membantu mereka untuk lebih tenang. Dengan memainkan aktivitas sensori seperti ini. Kalau misalkan kering, gimana Kak? Nggak apa-apa juga, boleh juga gitu ya. Ketika ini dikocok, kedengeran nggak ya? Ada suaranya. Ya, jadi kita tidak hanya bermain dengan jari jemari kita, tapi kita juga bisa mendengarkan langsung apa sih sensasinya yang muncul. Ya. Dan seringkali ketika kita lagi dalam kondisi yang nggak menyenangkan, itu sepertinya kayak jungkir balik gini kan ya. Dan lagi-lagi kayaknya kok aku sendirian sih, kok nggak enak banget sih, gitu. Tapi ingat bahwa itu semua akan turun secara perlahan. Dan akan selalu ada siapa yang akan menemani kita? Yesus, ya, Sang Gembala. Oke? Jadi kita tenang aja gitu ya. Pasti ada Yesus yang bakal nemenin kita. Kita tuh di belakang kita itu ada Yesus yang sangat besar kuasanya. Ya, pertolongannya juga selalu tepat pada waktunya. Mungkin enggak di saat seperti yang kita pengen, tapi pasti di saat yang paling tepat. Ya. Oke, sampai di sini dulu boleh ditunjukkan punyanya adik-adik. Yang sudah. Oh, lagi di selotip Kak Siska. Oke. Iya, dipastikan tertutup rapat ya, biar nggak bocor. Kalau bocor, gambarnya hilang deh. Gitu. Kenapa kok kita pilihnya pakai glitter sih, Kak? Iya, karena
sebagian besar dari kita itu suka dengan sesuatu yang berkilau, gitu ya, yang shiny, yang gemerlap. Dan glitter adalah salah satu caranya yang paling mudah untuk menarik perhatian, khususnya anak-anak. Di mana mereka bisa memainkannya secara langsung, gitu kan. Namun juga hati-hati ketika glitter, terutama glitter bubuk ya. Ketika itu kena tangan atau kena pakaian itu sangat susah sekali untuk dibersihkan. Nah, mungkin ini para parents dan juga teman-teman yang punya pengalaman memahami rasanya gitu ya. Bagaimana harus membersihkan glitter bubuk, baik itu dari tangan maupun dari pakaian. Jadi memang harus dengan pendampingan orang tua. Apalagi kalau buat anak-anak yang di bawah 3 tahun yang masih suka masuk ke mulut semuanya, itu juga bahaya ya, karena glitter bukan makanan pastinya. Tidak bisa untuk Oh, dicerna. itu ada yang nunjukin punya Kelly ya. Hai Kelly. Mana? Wah, bagus tuh pasti tuh. Jadi warna apa? Hai, sama ya. Jadi agak rada pink gitu ya? Siap. Kelly. Warna Iya. pink. Iya, agak pink sama kayak punya Kak Siska. Kak Prita, kita boleh berfoto dulu dong dengan membawa karya kita masing-masing. Oke, bentar ya. Nah, nanti dihitung ya. Ditunjukkan. Nah, boleh dijungkir dulu adik-adik. Nanti kalau Kak Prita siap, kita balik lagi. Ini Kevin lagi proses kayaknya. Oke, Kevin. Yang pertama sudah saya foto. Oke, sekarang bisa dibalik. Nah, nanti biar tunjukkan ke Kak Prita. Oke. Ini Kevin udah muncul ya. Bisa ditunjukin Kevin. Agak ke atas sedikit. Nggak naik. Lagi. Ya. Oke. Sudah? Sebentar bersama-sama ya. 1, 2. Oke, terima kasih Kak Prita. Nah, jadi adik-adik ingat ya, ketika kita mau kondisinya seperti apapun, kita tetap ingat dengan Tuhan Yesus. Karena dia yang paling kenal sama kita, oke? Thank you, terima kasih. Kembali lagi ke Kak Prita. Terima kasih Kak Siska. Terima kasih adik-adik semua. Nah, ini waktunya, tepat waktu kita ya. Jadi memang kita rencanakan setelah kreativitas, kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol sama orang tua atau rekan-rekan lain ini yang dari gitu untuk tema atau topik kita hari ini gitu ya, tentang menumbuhkan minat spiritualitas pada anak begitu. Nah, ini Kak Siska yang ada di sini, atau kalau Bapak Ibu juga boleh panggil Bu Siska, boleh ya, adalah psikolog begitu ya, psikolog, dan kebetulan beliau ini juga adalah ibu dari 2 orang anak begitu. Axel sama siapa, saya kok lupa namanya. Oliver. Axel dan Oliver. Dua-duanya di bawah 10 tahun ya, Bu Siska ya. Betul. Nah, itu. Dan praktisi pendidikan juga. Jadi ada Bu follow
Instagramnya Kak Siska ini, Bu Siska ini, itu akan ada link-link gitu ya, ada macam-macam kegiatan yang diadakan maupun yang diselenggarakan sendiri gitu. Nah mungkin di awal ini saya mungkin minta Kak Siska untuk kenalan sedikit tentang apa profilnya dan juga nanti kita akan langsung diskusi begitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang kami simpan, tapi juga nanti Bapak Ibu juga boleh langsung bertanya gitu. Silakan Kak Siska. Oke, terima kasih banyak Kak Prita. Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Nama saya Francisca Kumalasari, biasa dipanggil dengan Siska. Sehari-hari saya berprofesi sebagai pengajar, juga sebagai seorang psikolog, khususnya di bidang pendidikan untuk anak-anak, remaja, dan juga ke orang tua, gitu ya, menyelenggarakan beberapa kegiatan parenting. Apalagi nih ya, saya asli orang Malang, Arema asli Tulen, dari wilayah Sukun sana, Jalan Burung-Burung, dan saat ini setelah menikah saya berdomisili di Mojokerto. Di momen pandemi ini justru saya merasa sangat terberkati, di mana saya bisa dapat banyak sekali kesempatan buat berbagi dan juga belajar serta berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai kota. Dengan saya cukup di rumah aja gitu ya, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, bisa saling berbagi dengan lebih banyak orang dari berbagai kota, dan itu sangat-sangat menyenangkan buat saya. Terkait dengan kegiatan saya, di rumah saya punya semacam learning pod. Jadi seperti prasekolah, kayak kelompok bermain seperti itu. Yang di momen pandemi ini kan seperti yang kita tahu, anak-anak terutama yang usia dini, mereka tuh sangat butuh contoh konkret gitu ya, pembelajaran tuh yang langsung, bersentuhan langsung. Nah, sedangkan kondisi seperti ini, kalau anak saya pun juga sekolah gitu kan, tapi sekolah juga sekarang sebagian besar masih online. Kalaupun sudah offline, itu hanya masuk sekitar 1 minggu, terbatas 2 jam saja. Tentu kerinduan untuk bermain, kejar-kejaran itu sangat besar gitu. Nah, di learning pod ini dengan jumlah siswa yang sangat terbatas, saya dan juga teman-teman yang lain berusaha untuk memberikan wadah untuk anak-anak usia dini agar mereka tetap bisa berinteraksi satu sama lain, tentunya tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Mungkin itu Kak Prita, nanti mungkin sambil jalan kita bisa saling kenalan lagi. Betul yang tadi Kak Prita bilang, buat teman-teman yang pengen kenalan lebih lanjut, beberapa saya taruh di Instagram gitu ya, @francisca_kumalasari. Gitu. Thank you Kak Prita. Oke, selanjutnya saya mau nanya langsung nih. Ini kan pengalaman juga Kak Siska sebagai orang tua gitu ya. Kira-kira selama masa pandemi ini ada perubahan perilaku yang major, yang utama gitu nggak sih? Yang terjadi pada anak-anak kita itu di masa pandemi. Jadi apakah itu amatan atau mungkin ada penelitian gitu yang bilang bahwa perubahan secara psikologis itu ada yang sangat besar gitu. Mungkin itu. Dan yang kedua, kira-kira apakah semuanya itu dampaknya buruk gitu? Jadi yang efek dari pandemi ini untuk anak-anak kita. Oke, thank you Kak Prita. Nah, kemarin saya sempat baca gitu ya, sebuah penelitian yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Klinis Indonesia. Ternyata temuan yang mereka dapatkan dari hasil survei selama tahun 2020 kemarin, itu tidak ada perbedaan signifikan dari kondisi psikologis anak-anak antara belajar dari rumah maupun online gitu. Jadi ternyata terutama untuk anak yang usia SD ya, justru kesejahteraannya itu meningkat gitu. Karena mereka bisa ada di rumah aja, dekat dengan orang tua, rasa aman dan nyamannya mereka tuh sudah lebih terjamin gitulah. Daripada ketika mereka masuk sekolah gitu kan ya. Kalau di sekolah tuh seperti kita tahu, kadang kan kita kalau lihat anak-anak bercanda satu sama lain itu kan juga rada-rada mengkhawatirkan juga gitu ya. Walaupun mereka having fun sebenarnya. Tapi kan pasti ada yang namanya diolok-olok, kemudian saingan masalah nilai.
itu salah, yang ini betul dan sebagainya. Sedangkan ketika di rumah, kadang orang tua juga bingung, ini salah atau betul ya? Jadi rasa aman dan tingkat nyamannya anak-anak ketika di rumah itu jauh lebih tinggi. Ternyata seperti itu. Nah, tapi dalam beberapa kesempatan juga nih, Kak Prita, ketika saya tanyakan ya, buat teman-teman yang SMA, teman-teman yang udah kuliah, itu mereka juga bilang, secara akademik itu nggak ada masalah sih aku, Kak. Memang kayak ngerasa tugasnya tuh kebeban banyak gitu ya, karena biasanya tuh kan kerja kelompok gitu kan, ada tugas tuh bisa dibagi-bagi gitu, sedangkan sekarang tuh agak kesulitan untuk menyiasati bagaimana komunikasi bekerja samanya itu. Tapi sebenarnya kalau dari akademik tuh nggak ada masalah. Justru komunikasi di rumah dengan orang tua itu yang jadi masalah gitu. Nah, sehingga dari situ juga muncul pemikiran, ini sebenarnya ketika kondisi pandemi yang stres itu anaknya atau Orang tuanya. orang tuanya gitu ya. Itu sih, karena kalau dari hasil data ternyata tidak ditemukan hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita sebelumnya. Seperti itu. Iya, Yang iya. menarik juga nih Kak Prita, kemarin tuh saya sempat berbagi juga nih ya di salah satu SMP gitulah. Dan mereka sudah memulai, itu waktu itu hari pertama kali mereka untuk tatap muka. Muka. Ya, dan ternyata sebagian besar dari mereka belum siap untuk tatap muka. Itu menarik gitu ya. Kan menurut pandangan aku gitu ya, menurut saya, wah ini kan kerinduan anak-anak kan ya untuk ketemu lagi sama temen main-main gitu kan. Ternyata enggak juga gitu. Karena di kondisi sekolah yang baru saat ini adalah tentu dengan semua protokol kesehatan. Ada yang pakai kotak gitu kan, plastik, kemudian mereka harus pakai masker, nggak boleh berdekatan. Jadi kayak itu ada coklat di sana tapi aku nggak boleh pegang gitu kan. Jadi kayak di PHP gitu ya. Ada temen di sana tapi aku nggak boleh terlalu berdekatan, aku nggak boleh main, aku nggak boleh lari-larian dan sebagainya. Jadi ya kondisi sekarang itu apa ya, perlu benar-benar adaptasi dari semua kalangan, dari semua pihak juga. Seperti itu. Oke. Baik, tapi kekhawatiran kita tentang anak jadi antisosial dan lain sebagainya gitu itu ternyata tidak ya, sampai sekarang dia tidak terbukti gitu ya. Iya, masih belum ada penelitian yang ditemukan gitu ya, bahwa oh nanti dampaknya kan seperti ini. Enggak juga ternyata gitu. Oke. Baik, kalau ngomongin anak anak yang sekolah di rumah, school from home gitu ya, kan mau nggak mau mereka itu pasti jadi isinya sehari-hari adalah nonton atau melihat konten-konten online gitu ya, konten online, entah di YouTube, entah dari sekolahnya sendiri gitu, yang yang kemudian itu lebih secara dominan akan masuk ke mereka gitu. Nah, kira-kira kalau semuanya itu selama 1 tahun belakangan ini kita serap dalam bentuk konten gitu, nah apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua maupun sebagai pendamping gitu ya untuk anak-anak supaya mereka itu berminat terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kerohanian gitu atau yang spiritual begitu. Mungkin ada tips atau teori tertentu gitu. Iya. Nah, saya justru belajar banyak dari si coronavirus ini gitu ya. Kita itu kan menjaga diri, jaga jarak agar kita tidak terkena oleh si virus corona ini. Sebaliknya, ketika kita membahas masalah spiritual, kita kan justru ingin memaparkan anak dengan spiritual. Betul ya? Kita nggak pengen anak itu punya distancing dengan spiritualitas, dengan Yesus, dengan Tuhan, dengan agama, gitu kan? Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita paparkan anak-anak ke hal-hal spiritualitas itu. Jadi maksudnya gimana sih? Ya, di lingkungan sekitarnya anak itu harus kental dengan nuansa spiritual. Orang tua pastinya yang saat ini di rumah yang punya peran paling besar gitu ya, harus menyediakan berbagai macam fasilitas yang bisa mendukung minat anak terhadap ranah spiritualitas itu. Contoh, sekarang kita bisa memanfaatkan aplikasi, taruhlah kata Spotify gitu ya. Di sana ada banyak lagu-lagu tentang sekolah minggu.
kita paparkan aja anak-anak. Setiap pagi bisa diputerin lagu itu. Atau mungkin kalau mau tidur siang gitu ya, atau malam hari atau sore hari waktu mereka main. Kemudian buku-buku cerita Alkitab. Nah, fasilitasilah sebisa mungkin, gitu kan? Karena di semua buku-buku tentang Alkitab itu pasti gambarnya itu sangat menarik, gitu ya. Dan ketika kita membacakan dengan nyaring buku ini, mereka pun juga bisa belajar juga. Mereka belajar mengenali konsep, mereka belajar untuk berkomunikasi, untuk berpendapat, seperti itu. Nah, buat kegiatannya tuh yang semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin. Tidak ada hukuman, tidak ada benar, tidak ada salah, di mana kondisi itu benar-benar aman dan nyaman buat anak-anak. Ya. Atau kita juga bisa untuk mulai membiasakan anak-anak untuk berdoa. Memang sih di sekolah-sekolah juga pasti sudah ada gitu kan. Ketika kita sekolah online pun pasti juga dibuka dan ditutup lagi dengan doa. Namun tentu saja yang namanya doa itu kan ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Anak perlu tahu bahwa kita bisa kok setiap saat untuk berdoa. Nggak cuman ketika mau belajar aja, gitu ya. Nggak cuma pas sekolah tok, gitu istilahnya. Doa, nanti mau makan, doa. Selesai makan juga ada yang berdoa. Ini juga kembali lagi ke budaya yang ditanamkan dari setiap keluarga, gitu ya, oleh para parents-nya masing-masing. Atau ketika doa, aja untuk bergantian. Si kakak, mulai besok si adik, terus mamanya, terus papanya, dan bergantian seperti itu. Karena apa? Anak-anak itu sangat membutuhkan contoh, sangat membutuhkan teladan. Jadi, sangat tidak mungkin ketika kita berharap bahwa, oh anakku punya minat di bidang spiritualitas, tapi orang tuanya sendiri beda gitu ya, orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh. Misal aku pengen anakku rajin baca kitab suci, nah orang tuanya rajin baca enggak? Karena anak pasti akan melihat ke orang tuanya. Kalau misalkan orang tua pengen anakku rajin berdoa, nah orang tuanya doa juga enggak? Rajin enggak doanya? Aku pengen anakku ikut sekolah minggu nih yang ada di YouTube gitu ya misalnya. Nah, bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya ikut nggak juga misa yang secara online diadakan? Karena anak pasti akan melihat ke orang tua. Dan kembali lagi, ketika misalkan sudah dapat nih ayat emas gitu kan, lalu bagaimana penerapannya? Apakah hanya sampai, minat spiritualitasnya hanya cukup di formalitas mengikuti kelas via online? Oh, sudah komuni pertama, kemudian selesai. Atau itu mau betul-betul dilakukan juga dalam keseharian. Nah, itu lagi-lagi juga perlu contoh lagi, gitu kan. Kalau misalkan diajarin di kelas via nih, sekolah minggu, nggak boleh berbohong. Tapi ketika di rumah ada orang yang nagih uang arisan misalnya, dan mamanya mungkin papanya, udah bilang aja nggak ada, atau lagi tidur, gitu. Nah, itu kan juga jadi bingung anaknya kan, loh, tadi aku diajarin nggak boleh bohong, tapi kok sekarang orang tuaku malah minta aku untuk berbohong gitu kan. Itu anak juga akan bingung. Jadi perlu konsistensi. Seperti itu. Dan kalau kita ngomong masalah gawai ya, gadget gitu kan. Ya betul banget. Ini semua pasti kita nggak akan pernah bisa lepas dari gadget sekarang. Gitu kan. Apalagi di momen pandemi seperti ini. Bahkan kita pesan makan pun pakai teknologi gitu kan. Pesan tahu, teks, soto, dan kawan-kawan pun sudah ada gitu. Dengan ketik-ketik aja, jempolnya aja yang main gitu kan. Tapi sebenarnya itu bisa memudahkan hidup kita. Maka yuk kita juga bisa menggunakan aplikasi yang ada gitu ya. Sumber daya yang ada di sekitar kita saat ini agar kita juga bisa menumbuhkan minat spiritualitas anak. Contohnya, saya tuh paling suka kalau sama anak-anak itu diajak untuk baca gitu ya. Baca buku secara fisik pasti. Selain itu juga ada banyak sekali aplikasi gratis di mana kita bisa membaca buku untuk anak-anak. Misal, Kancil Mencuri Timun. Nah, gitu ya.
itu kan kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali kan dengan masalah spiritualitas, nggak ada ayatnya juga di sana. Tapi toh kita masih bisa mengkaitkan itu. Tentang misalkan kita nggak boleh mencuri. Atau kita juga bisa aja anak-anak untuk tahu, kalau kamu jadi bapak taninya, gimana perasaanmu? Kalau kamu jadi kancilnya, gimana perasaanmu? Mana yang boleh, mana yang enggak. Ya. Sehingga kalau kita ngomong masalah spiritualitas, itu sebenarnya bukan hanya, oh berarti hari Minggu harus ke gereja, oh berarti harus ikut kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas gereja, gitu ya. Tapi setiap hari dengan apa yang ada di rumah, dengan apa yang kita lihat, kita pun bisa mengkaitkan itu dengan spiritualitas. Kita ajak anak-anak lagi bosen nih di dalam rumah, ajak sepedaan, goes gitu kan. Sekarang lagi ngetren juga tuh. Nah sambil di jalan dilihat, itu pohon ya, itu pohon apa? Itu siapa? Itu udah masuk ke ranah spiritualitas. Itu sudah mengajak bahwa kita mengajak anak-anak untuk sadar betul bahwa, hey, lihat, kita itu di sekeliling kita itu kita bisa langsung merasakan loh betapa hebatnya Tuhan. Ya. Betapa sayangnya dia sama aku, sama kita semua. Oke, mungkin sekarang dengan adanya pandemi kita serba terbatas. Tapi lihat apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Tetap luar biasa. Nggak ada yang berkurang satupun. Ya, sehingga kembali lagi spiritualitas yang mau kita bangun, kita tumbuhkan ke anak, itu ke arah yang seperti apa? Apakah hanya cukup dengan baca kitab suci, rajin mengikuti misa, atau dalam sampai ke keseharian kita pun kita juga bisa mengajak gitu ya, bahwa ini loh sebenarnya tanamkan ke anak-anak. Apakah rajin mengikuti kegiatan atau juga betul-betul tahu bahwa kita itu luar biasa di mata Tuhan. Gitu. Jadi tujuan kita itu yang seringkali juga akan lead gitu ya. Aktivitas kita berikutnya seperti apa, kata-kata kita seperti apa. Karena ada juga Kak Prita yang dikit-dikit itu, kalau kamu nakal nanti dimarahi Tuhan loh. Kalau kamu nakal itu dosa loh. Jadi kayaknya itu dikit-dikit dosa gitu ya. Kayaknya mau kakak sama adik itu dosa. Ya. Jadi seolah dosa itu sesuatu yang sangat menakutkan gitu kan. Oh Tuhan itu suka marah gitu kan. Nanti aku nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti kamu dimarahin Tuhan. Apa iya gitu ya, Tuhan kita itu seperti itu. Sedangkan kan di beberapa bacaan justru kebalikannya. Betapa sayangnya Tuhan itu sama kita. Gitu kan. Kalau dia gembala dan kita domba-dombanya, dia sangat kenal sama kita, dia sayang banget sama kita. Gabungkan, ternyata juga ada loh cerita tentang yang Yesus sebagai gembala juga, ketika ada domba yang hilang, dia cari satu itu sampai dia dapat lagi. Gitu. Jadi itu hanya menunjukkan, itu kan kayak cerita-cerita perumpamaan gitu ya, sebagian besar kisah di Alkitab itu. Betapa sayangnya Tuhan itu sama kita. Kamu udah tahu nih dek, nak, Tuhan itu sayang sama kita, terus apa ya yang bisa kita kasih buat Tuhan? Nah, jadi ajak anak juga untuk bahwa dia pun juga berdaya. Usiamu mau berapapun, we can do something for God, gitu ya. Kita bisa ngelakuin sesuatu kok buat Tuhan. Minimal kita bisa jaga apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kurang lebihnya mungkin seperti itu, Kak Prita. Oke, thank you Kak Siska. Jadi itu tadi sempat kita nyerempet dikit tentang gadget ya. Jadi kan memang sulit sih kalau saya lihat strugglingnya Bapak Ibu ini saat seharian, atau mungkin nggak tahu kalau dihitung waktunya bisa 10 jam mungkin sehari anak itu akan nempel sama gadgetnya gitu, entah itu buat sekolah maupun untuk nggak tahu nyari tugas juga mungkin bisa juga dia pakai gadget gitu ya kalau usianya udah mulai SD gitu. Nah kira-kira selain dampak kesehatan untuk mata dan lain sebagainya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya screen time-nya itu turun gitu. Jadi waktu untuk pegang gadgetnya itu turun, dan juga dampak buruknya ini
kira-kira ada nggak Kak dari secara psikologis penggunaan gadget ini, kemudian juga supaya orang tua ini bisa mencegah dia nggak kecanduan gitu, anak-anak ini. Oke, Mungkin bisa dibagi. thank you. Nah, kalau kita ngomong masalah dampak buruknya, terutama dari sisi psikologis, itu terkait dengan masalah ini, resiliensi, daya tahannya. Dalam artian, karena dengan adanya gadget gitu kan, kita mencari informasi dengan sangat mudah. Jauh berbeda dengan kita dulu ketika menggunakan buku nyata gitu kan ya. Kita harus lihat nih dari daftar-daftar isi atau dari glosarium di baliknya ini artinya apa gitu. Tapi sekarang tinggal googling aja tuh udah nemu. Ya kan? Dan mereka terbiasa dengan cara-cara seperti itu, dengan cara yang sangat cepat. Oh, aku butuh apa? Langsung dia cari dan mereka tahu bagaimana cara mencarinya. Oh, kalau misalkan lagi mau merakit apa gitu ya, mainan atau apa, mereka langsung carinya di YouTube. Bukan lagi cuma di Google gitu ya, tapi yang ada langsung prakteknya terus dia contohin langsung. Itu sisi apa ya, bisa dibilang seperti dua sisinya gitu ya. Yang positifnya cepat untuk dapat informasi, tapi sisi yang sebaliknya adalah membuat anak kita tuh jadi kurang daya juangnya itu. Inginnya yang cepat dapat, nggak terlalu bersusah payah, langsung dapat hasil gitu. Nah, padahal di dunia nyata hal itu tidak semudah itu gitu kan. Kita perlu banget yang namanya untuk berusaha keras, untuk belajar, untuk bekerja. Itu kalau kita ngomongin masalah sisi positif negatifnya gitu ya dari kondisi sekarang. Tapi memang satu hal yang perlu kita ingat juga bahwa anak-anak sekarang itu kan udah masuk ke generasi alpha, di mana mereka itu sudah native digital. Artinya mereka itu baru lihat pertama kali aja cepet banget belajarnya. Beda banget dengan misalkan saya gitu ya, di milenial yang awal-awal mula gitu kan, milenial purba udah masuk kan. Jadi kalaupun misalkan ada sesuatu, misalkan pakai handphone baru nih, itu kayak lama banget ya memahaminya tuh. Ini fungsinya apa, fiturnya apa gitu. Tapi anak sekarang tuh sangat cepat sekali. TikTok, saya pusing kalau pakai TikTok, karena saya nggak ngerti itu harus diapain gitu. Tapi kalau anak-anak yang lebih muda, anak usia belasan tuh cepet banget mereka belajarnya. Apalagi bahkan anak 4 tahun pun mereka juga udah gemar main TikTok gitu ya. Saya sampai melongo itu gimana ngetiknya, caranya gimana, yang dipencet apa, saya loh nggak ngerti, tapi mereka lebih ngerti. Tapi ya itulah kondisinya sekarang. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya ketika kita sebagai orang tua maupun paman, bibi, siapapun Anda saat ini yang ada berdekatan dengan anak-anak, terutama anak usia dini, tentunya kita perlu menjaga mereka, ya, menjaga dalam artian untuk mengingatkan, memberikan batasan. Memang yang paling bisa memberikan batasan adalah dari orang tuanya itu sendiri. Dengan anak, pemakaian gadgetnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau memang ada jam boleh untuk pakai gadget gitu ya, screen time, itu disepakati aja setiap hari kah, atau 2 hari sekali kah, atau seperti apa. Tapi yang paling efektif adalah ketika itu sering boleh main gadget misalkan setiap hari tapi setengah jam atau 1 jam. Ya, tergantung tingkat usia anaknya. Yang sering kali saya jumpai justru adalah orang tua berpikir bahwa batasan itu hari Senin sampai Jumat no gadget, hari Sabtu Minggu boleh main gadget. Akibatnya justru ketika di Sabtu Minggu mereka betul-betul gadget time. Dari mereka bangun, tidur sampai mau tidur lagi. Dan mereka nggak akan nggak akan ngereken gitu ya istilahnya, nggak akan nganggep orang tuanya sama sekali. Karena Sabtu Minggu itu waktuku dengan gadgetku. Gitu. Sedangkan Senin sampai Jumat mereka dalam kondisi tertekan, nahan, ngempet gitu ya. Untuk bisa hura-hura di akhir minggu mereka mau main gadget. Itu. Nah, dari situ kemudian muncul permasalahan baru lagi. Parents-nya merasa, ini anak kok makin ngelunjak ya. Saya panggil kok nggak datang gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau menentukan batasan, tentukanlah juga yang secara bijak.
Jangan yang menurut orang tua pada saat itu kayaknya itu pilihan yang terbaik, tapi ternyata justru jadi bumerang lagi gitu kan. Padahal kan di hari Sabtu dan Minggu itu adalah harusnya waktu keluarga, bersama-sama dengan semua anggota keluarga. Tapi itu justru digunakan oleh anak-anak untuk full dengan gadget mereka. Nah, apakah itu yang ingin kita pilih untuk keluarga kita? Saya rasa parents juga bisa menjawabnya sendiri gitu ya. Itu Kak Prita. Semoga bisa menjawab atau ada yang terlewat ini kayaknya ini. Masih di mute. Sudah cukup terjawab, Kak Siska. Oke. Untuk ininya. Nah, ini juga waktunya tepat kita bisa buka sesi untuk Bapak Ibu parents yang ada di sini maupun para pendamping anak-anak dalam biak dan kegiatan lainnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan gitu ke Kak Siska pada siang hari ini gitu, silakan bisa langsung menyampaikan di open mic-nya, kemudian mungkin kenalan dulu dari nama gitu, lalu bisa mulai bertanya gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang silakan, kalau ini dari tadi sebenarnya udah kepikiran mau nanya apa ini. Nah, mumpung ini ada pembicara kita gitu, kemudian atau pengalaman selama ini menghadapi anak-anak di masa pandemi, mendampingi sekolah selama sekolah di rumah, walaupun sekarang sudah mulai masuk ya, sudah ada yang 2 hari masuk, seminggu 2 hari masuk sekolah ya sepertinya. Itu mungkin silakan Bapak Ibu. Izin Kak Prita. Silakan Mbak Vina, silakan. Iya, terima kasih kesempatannya Kak Siska ya. Perkenalkan nama saya Vina. Sehari-hari saya itu kan dengan suami, kita sama-sama tenaga kesehatan ya, kerja di rumah sakit. Sehingga untuk menerapkan yang tadi itu pembatasan jam untuk gadget atau pembatasan screen time, itu kalau menurut kami tuh serasa too good to be true gitu. Karena sehari-hari anak-anak itu sama mbaknya yang mengasuh. Mbaknya cuma satu, harus dengan 2 anak. Yang satu usia TK 6 tahun, yang satu masih 2 tahun. Nah, memang sih karena banyaknya kegiatan pembelajaran online itu akhirnya membuat kami sebagai orang tua itu memutuskan ke anak kita yang udah gede itu. Ya, kita tahu sih ada sisi buruknya gitu ya. Cuman gimana ya menerapkan itu tadi, pembatasan screen time, sementara kita nggak bisa ngontrol anak kita. Kita kan kerja dari jam 7 pagi sampai baru pulang itu sekitar jam 4 sore. Nah, itu kita terus terang ya udah nggak bisa mengontrol. Nah, itu seperti apa untuk tipsnya untuk orang tua yang time gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vina. Ini langsung Kak Prita? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, apakah yang menjaga anak di rumah cukup bisa diandalkan untuk membantu memberikan batasan waktu itu tadi, Bu? Ya udah pesen sih sebenarnya, tapi ya gimana ya? Kalah power sama anaknya. Jadi daripada rewel, ya udah dikasihin aja gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bu Vina sendiri, apa hal yang memungkinkan gitu ya untuk membantu Bu Vina untuk bisa menerapkan batasan itu tadi, batasan yang diimpikan gitu ya, it's too good to be true. Adakah seseorang lain yang bisa membantu Anda lagi gitu? Kalau pas jam kerja ya nggak ada ya, soalnya nenek kakeknya juga masih kerja semua. Jadi ya benar-benar sehari-hari cuma sama mbaknya itu aja. Lalu selama ini seperti apa pemakaiannya? Selama ini pemakaiannya ya udah saya kasih gadget pagi itu, terus ya kayaknya sih
Ya all day kayaknya tetap on gadget itu, yang apalagi yang si besar itu. Soalnya kan ada yang si kecil itu ya usia 2 tahun. Kalau misalnya mbaknya harus ngurusin yang gede, yang si kecil barengan mungkin nggak bisa ya. Akhirnya supaya si besarnya itu teralihkan, nggak ganggu si adik, mungkin sama mbaknya terus dikasih lah itu gadgetnya kayak gitu. Berarti sekitar jam sekolahnya pakai apa? Di Zoom gitu kah? Itu Atau YouTube? kadang pagi, kadang sore jadwal daringnya. Cuman barusan seminggu ini baru mulai masuk. Seminggu cuman sehari. Oke, kurang lebihnya sama ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa membantu gitu Bu Gina ya. Ada beberapa sekolah yang menerapkan kebijakan ketika orang tuanya harus bekerja semua, itu anak-anak boleh mengikuti pembelajaran sepulang orang tuanya bekerja. Iya. Saya nggak tahu apakah di sekolah diperbolehkan seperti itu. Jadi ada 2 sesi, cuman kadang gurunya yang kalau pas sore nggak bisa, akhirnya dialihkan pagi semua gitu. Oke. Nah, apakah ada rekamannya? Rekaman apa ya? Zoom. Rekaman Zoom pembelajaran. Iya. Oh, saya nggak pernah ngerekam. Oh, enggak, dari pihak sekolahnya. Karena seperti yang saya alami. Kayaknya nggak ada di pihak sekolah, cuma langsung tatap muka kayak video call biasa gitu lewat Zoom, lewat Google Meet gitu. Nggak ada rekaman. Oke. Nah, mungkin juga bisa mulai dikomunikasikan juga ke pihak sekolah. Saya rasa pihak sekolah pun juga cukup aware gitu ya dengan persoalan seperti ini. Karena bukan hanya masalah 1 atau 2 orang aja yang mengalami. Kayaknya juga banyak juga. Alangkah lebih baiknya, mungkin bisa diusulkan juga ke pihak sekolah, misalkan ketika ada anak yang nggak bisa mengikuti secara live, meeting online-nya, mungkin bisa dibagikan materinya dalam bentuk rekaman. Entah itu rekaman video kah, atau PowerPoint-nya kah, atau ya rekaman hasil Zoom-nya itu gitu ya. Kemudian setelah orang tua pulang, baru bersama-sama dengan anak untuk belajar, untuk melakukan sesuatu. Saya tidak bisa membayangkan juga ketika hal yang sama gitu ya, bahwa ayahnya harus punya gadget, ibunya harus punya gadget, dan kalau punya 2 atau 3 anak, apakah masing-masing anak juga harus punya gadget? Ini kan modalnya sangat luar biasa sekali gitu ya. Saya pun mereka masih mengakses pakai akun saya gitu. Jadi kalau mereka mau melakukan sesuatu, semua harus dengan sepengetahuan saya. Itu salah satu batasan juga yang saya terapkan di rumah dan juga komunikasi dengan pasangan gitu ya, dengan suami. Karena memberikan kebebasan anak buat memegang gadget di usia kurang dari 12 tahun itu bukan hal yang menguntungkan banyak pihak gitulah ya. Iya. Seperti itu. Apakah sejauh ini ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan dari si sulung ini, Bu? Dengan mungkin keseringannya dia bermain gadget, atau so far so good sih, anaknya kayaknya nggak ada apa-apa sih, nggak ada masalah juga gitu. Mungkin dari ini ya, kalau udah pegang gadget gitu, kalau dipanggil atau apa itu kayak perhatiannya kurang, kayak dipanggil kakak gitu, dia diam aja, dia fokus ke gadgetnya itu. Mungkin itu sih. Iya. Nah, karena mungkin kakaknya dari pagi sampai sore sudah mainan gadget terus, ketika ayah ibunya pulang, apakah dia bisa berinteraksi full face to face dengan anggota keluarga? Nah, itu. Karena kan kita masih ada anak yang umur 2 tahun ya, jadi fokus kita lebih ke si kecil ini, karena harus nyuapin lah, kadang kalau bantu ke kamar mandi, kadang apa gitu. Jadi si kakaknya ya lebih sedikit perhatiannya memang saya sadari. Ya memang itu ya hal yang perlu diseimbangkan itu. Jadi berbagi tugas parenting dengan pasangan itu sangat juga dibutuhkan, terutama buat parents yang keduanya harus bekerja di luar rumah itu. Salah satu pilihan yang bisa dicoba juga adalah dengan TPA, tempat penitipan anak. Yang di situ mereka biasanya tidak memfasilitasi penggunaan gadget pada anak gitu ya. Mereka yang cukup pro dengan perkembangan pendidikan anak-anak
mereka akan cukup strict juga dengan penggunaan screen time. Entah itu untuk gerak dan lagu, ataupun juga untuk permainan mereka. Seperti itu, Malvina. Mungkin bisa dicoba juga. Oh iya. Oke. Terima kasih. Bisa mungkin saya diskusikan dengan pasangan ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Vina. Mungkin itu juga pertanyaan dari banyak Bapak Ibu lainnya gitu. Jadi salah satunya mewakili. Dan mungkin ada pertanyaan lain dari para peserta yang masih ada di meeting kali ini gitu, Bapak Ibu. Saya persilakan. Ya, baik Bu Brita, Bu Siska. Ya, gini. Tadi kan satu unek-unek saya sudah terjawabkan ya. Bagaimana cara salah satu tips menaikkan minat spiritual anak. Jadi melalui hal-hal yang sederhana ya. Melalui hal-hal yang sehari-hari. Kuncinya ada di orang tua. Kemudian ini kan setiap anak karakternya berbeda. Dan tentunya para orang tua ini dalam menyampaikan sesuatu yang disampaikan tadi kan juga berbeda pula kan gitu. Nah, yang dari walaupun semua karakter anak-anak ini berbeda, kemampuan orang tuanya juga berbeda dalam menyampaikan, tapi ada satu hal yang sama yang menurut saya menjadi permasalahan, yaitu sekarang kebosanan. Contoh, misalkan anak mengikuti Bina Iman online gitu kan, Bina Iman online. Nah, ini puji Tuhan di paroki kita disediakan fasilitasnya di YouTube ini, karena tidak semua paroki yang bisa ada kegiatannya seperti ini gitu loh. Nah ini di online, di YouTube online itu tangan anak ini kalau saya amati gatel dia akan mengetik sesuatu yang lain gitu loh, Nah sedangkan dari kami di bidang pewartaan, baik dari paroki maupun di lingkungan, kreativitas kita kan terbatas. Kita bukan sebuah lembaga khusus yang untuk menangani anak. Jadi kita maksimalkan kreativitas dari perlingkungan. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya ya. Nanti ke depannya bagaimana? Karena faktanya, realitanya yang mengikuti, peserta yang mengikuti online via online ini hanya itu saja. Artinya kan juga orang tua yang menyodorkan anaknya mengikuti online ini juga kurang, atau mungkin ada sesuatu hal yang bisa membuat anak-anak seperti anak-anak tergantung dengan game. Aku tergantung dengan via online kan, harapannya seperti itu. Kita paparkan hal yang positif seperti yang disampaikan tadi. Mungkin ada tips khusus Bu Siska mengenai hal ini, permasalahan ini. Jadi kebosanan ini benar-benar karena sekolah harus online, kemudian Bina Iman juga harus online. Nah, karena sudah terlalu asik dengan sesuatu yang, kalau sekolah hiburannya berarti kan mereka game atau melihat vlog-vlog anak-anak yang lain kan, seperti itu. Nah, ketika nanti di hari Minggunya sudah ada Bina Iman online, mereka aduh aku sudah bosan, aku harus dengarkan seperti ini. Apalagi ini firmannya bagus loh gitu. Aku sudah tahu kok itu firman, di sekolah aku juga dapat. Dan rata-rata temanya per minggu dengan apa yang diajarkan di pelajaran agama di sekolah sama. Aku sudah dengarkan kemarin gitu. Dan anak sekarang kritis gitu loh. Anak sekarang tuh lebih kritis, lebih pintar dalam teknologi dengan orang tuanya, seperti itu. Ya mungkin ada sesuatu hal lain yang bisa Bu Siska bagikan untuk kita. Baik, terima kasih. Ini kan akan kita rekam juga, akan dibagikan di paroki juga ya. Jadi anak-anak yang lain yang belum sempat bisa ikut itu juga akan bisa lihat siaran ulangnya di pakai kali ini. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Nah, memang bacaan boleh sama gitu ya, tapi saya rasa ciri khas aktivitasnya itu pasti akan berbeda-beda. Dan setiap kali kita menyelenggarakan kelas online itu kan semacam kita mau mengadakan workshop gitu kan. Jadi pasti ada rundown, pasti ada apa yang harus disiapin dan sebagainya. Ada yang mulai dari games dulu gitu ya.
Ada yang mulai dari gerak dan lagu dulu, ada yang mulai dari puter lagu-lagu sekolah minggu dari YouTube dulu dan sebagainya. Walaupun bacaannya sama, tapi apakah sama persis dengan yang ada di sekolah urut-urutannya? Saya rasa tidak juga, gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu pembeda. Dan yang berikutnya adalah aktivitasnya. Memang aktivitasnya perlu dibuat yang semenarik mungkin buat anak-anak. Kalau kita ngomong anak-anak, memang kayaknya nggak jauh-jauh dari mewarna, menggunting gitu kan, melipat. Ya memang arahnya akan ke sana. Namun aktivitas mereka sebisa mungkin juga ajak mereka untuk bisa berbagi. Ditanya, apa yang kamu dapat tadi? Apa pendapatmu kalau misalkan seperti ini? Menurut dari bacaan gitu ya misalnya, kalau menurut kamu Yesus tuh bisa marah nggak sih? Menurutmu Yesus itu gimana? 1, jahat, atau 10? Baik banget. Jadi ajak mereka untuk jawab, ajak mereka untuk langsung interaksi. Karena anak-anak itu paling suka ketika dia merasa bahwa dia itu ada, gitu ya. Oh, aku ini ada di sini. Oh, orang itu ngelihat aku, walaupun aku cuma ngelihat handphone, gitu ya. Karena anak itu kan memang sangat konkret sekali. Yang ada di depanku tuh layar komputer, layar laptop, layar HP. Tapi ketika namaku dipanggil, loh, orang di sana ya yang menyapa aku. Nah, itu berarti sekali buat anak-anak. Dan tentunya yang tahu nama mereka masing-masing ya para teman-teman yang ada di lingkungan itu, gitu kan. Jadi libatkan mereka dalam suatu kegiatan yang mereka bisa berinteraksi secara langsung. Live, mungkin juga disesuaikan dengan jamnya gitu ya. Wah, kalau jam segini jamnya ibu-ibu masak nih gitu misalnya. Berarti harus dicari jam-jam yang lebih santai. Oh, kalau jam-jam segini jamnya anak tidur siang gitu ya. Tapi memang ketika kita mencoba mengatur jadwal, itu kayaknya nggak ada yang bisa klop dengan semua orang ya. Karena jam tidur aja itu beda-beda, itu macam-macam. Nah, kembali lagi ke niatan si pesertanya. Kalau emang dia mau ikut, ya jam berapapun akan dijabanin gitu ya. Dia akan mengatur betul waktu-waktunya seperti apa. Beberapa hal yang bisa dicontoh juga dari komunitas pihak yang pernah saya ikuti juga yang lain, itu mereka memberikan reward gitu ya. Tapi dengan sistem token. Jadi misalnya kalau misalkan si anak ini bergabung selama 5 kali pertemuan misal, nanti dia bakal dapat apa? Entah gantungan kunci, entah mungkin alat tulis, seperti itu. Kalau dia bergabung selama 10 kali, nanti hadiahnya sesuatu yang mungkin tempat pensil gitu ya, sesuatu yang lebih besar. Itu jadi untuk mendorong agar anak-anak itu termotivasi, ada keterikatan untuk mengikuti kegiatan online-nya mereka. Itu. Dan ketika mereka misalkan sudah membuat sesuatu gitu ya, itu bisa langsung untuk didokumentasikan atau ditaruh di sosial medianya biak lingkungan jika ada, atau diumumkan di pertemuan biak selanjutnya. Ini loh hasil karyanya yang minggu lalu. Nah, itu mereka sangat senang ketika fotonya mereka terpampang, hasil karyanya mereka dipampang. Itu sudah sebuah reward sebenarnya. Mereka diapresiasi gitu ya, diperkenalkan. Oh, ini loh kemarin siapa yang membuat apa, hasilnya seperti ini dan sebagainya. Mungkin hal seperti itu juga bisa dilakukan. Atau mungkin sudah dilakukan ini, Pak Wida, oleh teman-teman. Dan selama ini mungkin seperti apa? Iya, posisi sekali. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas biak yang lain, sebetulnya sudah dilakukan di paroki kita. Jadi Pak Rudi selaku koordinator biak paroki itu sudah sangat luar biasa bagusnya memfasilitasi dengan, bahkan kami saking buntunya, kita kan biasanya kalau YouTube menyertakan video ya Bu ya. Kita video yang bisa itu sampai kita kena copyright karena kita saking nggak tahu ya, kita nggak tahu ini ngambil dari sini harus ada. Nah, itu kan kita buta dan tidak semua
pengurus lingkungan kan mengerti hal ini, tapi sudah Iya. begitu itu sudah langsung cepat ditangani dengan Pak Rudi. Kebetulan Pak Rudi di bidang IT juga lumayan paham gitu. Nah, kemudian yang mengenai reward ya, reward. Nah, kita sudah pernah seringkali bahkan dengan Paskah kemarin Pak Rudi juga memberikan reward dari lingkungan-lingkungan yang lain juga memberikan reward luar biasa. Saking pengennya anak-anak mengikuti gitu loh, mengikuti seperti itu. Dan ada satu dua anak lah ya tidak semua, tapi saya saring aja masukannya. Jadi seperti ini lucu tapi ini realita yang ada ya. Jadi ketika nanti sebagus mungkin nanti akan mendapatkan kotak pensil atau kita akan mendapatkan parcel lah yang lebih bagus, kita bukan parcel. Mereka malah nggak butuh itu. Mereka butuh pulsa. Mereka butuh pulsa. Ini ya mungkin menarik juga. Siapa tahu kan. Untuk beli diamond, untuk beli skin di game ini. Yang mereka butuhkan yang tidak mereka dapatkan dari orang tua mereka. Akan membatasi hal-hal seperti ini. Nah, ini bisa jadi hal yang positif atau tidak tergantung nanti kita yang mengemas. Ya, saya rasa ini realita yang harus kita buat masukan juga sih Bu Siska untuk kedepannya. Selama pandemi ini, bulan Februari awal pandemi masuk ke Indonesia, gereja ini memprioritaskan lansia dan keluarga dewasa tentang protokol kesehatan dan juga sebagainya. Sedangkan yang disampaikan Romo Medi tadi, anak-anak terlupakan. Nah, ini nanti spiritualnya bagaimana? Kemudian dibentuklah kegiatan-kegiatan online melalui YouTube, melalui ini. Sedangkan hal-hal akhirnya kan hal-hal di tengah-tengah ini masalah-masalah bermunculan. Sedangkan satu persatu mungkin itu yang bisa nanti kita saling berbagi kan, nantinya Bu Siska pasti akan ketemu lagi juga komunitas yang lain, mungkin bisa kita saling share gitu loh. Betul. Jadi, itu jadi yang diminta hadiahnya malah kita juga tampilkan pulsa, di YouTube. Kita tampilkan sebelum via online itu, jadi hasil kreativitas dan juga reward-rewardnya akan ditampilkan. Memang sesuatu tuh butuh hal-hal yang baru sih Bu. Kemarin waktu bulan Maria, Pak Rudi di pihak paroki mengadakan lomba menyanyi lagu Maria. Itu antusiasnya lumayan besar. Jadi yang nggak aktif banyak yang bergabung. Jadi memang saya rasa butuh hal-hal yang baru juga ya. Kayak kreativitas itu malah terpompa terus gitu ya dengan tantangan yang ada gitu ya Pak ya. Iya, ya memang permasalahannya di kami sih, di kreativitas kami. Kami ini nggak ada buffer ide lah begitu. Di tempat kami itu kan tidak semuanya bisa, kemampuannya berbeda-beda gitu loh. Nggak ada yang membosankan, nanti anak-anaknya minatnya juga akan berkurang. Itu sih. Nah, mungkin ini juga mungkin Pak, kan udah berupaya sedemikian rupa gitu ya untuk langsung mengajak yang anak-anaknya gitu. Nah, bagaimana dengan para parentsnya selama ini? Mungkin juga bisa digalang juga kerjasama kolaborasi dengan para parentsnya untuk mulai juga maksud saya gini, bagaimana cara kita mau menumbuhkan minat spiritualitas pada anak jika parentsnya aja ogah-ogahan gitu kan? Nah, mungkin kita juga perlu untuk menggandeng, untuk bekerja sama juga dengan para parents ini, untuk dengan ada kegiatan-kegiatan semacam parenting, tapi lebih karena sisi spiritualitasnya juga ada di sana. Apakah juga ada kegiatan semacam itu Pak di paroki atau mungkin di lingkungan? Baru kali ini. Ya semoga nanti mungkin ya kalau ini bisa berkembang, nanti ada suatu kegiatan, harapan saya ada suatu kegiatan yang mewajibkan anak dan orang tua ikut. Ya mungkin bisa nanti live ya, live YouTube juga bisa, live streaming melalui apapun nanti mungkin bisa kami bicarakan dengan pihak paroki ya, untuk yang bisa memfasilitasi semuanya. Saya rasa ini salah satu cara sih yang kalau diwajibkan kan paling tidak ikut lah, orang tua dengan anak ikut, orang tua dengan anak ikut kan bisa mendengarkan bersama, duduk bersama. Betul. Iya. Nanti juga bisa mungkin aktivitas atau kegiatannya yang juga bisa dilakukan secara bersama-sama gitu ya, yang mungkin kayak terdengarnya tuh receh gitu kan, misalkan menggambar tentang superhero gitu. Ya ada ayat Alkitab yang dimasukkan di sana, ada perannya
Tuhan Yesus di sana gitu. Jadi mungkin kegiatannya nggak perlu yang terlalu pendalaman iman. Mungkin tidak harus yang sedip itu gitu ya. Kegiatannya yang memang sangat fun, ringan juga dalam tanda kutip gitu kan. Tapi di sana juga bisa belajar tentang sisi spiritualitas. Sehingga anak tuh merasa, oh iya ya, menyenangkan kok. Kenal dengan Tuhan itu menyenangkan, fun gitu kan. Bukan sesuatu yang harus serius, baca panjang, sesuatu yang sangat serius lah maksudnya. Tapi ternyata itu juga sesuatu yang menyenangkan sekali, berwarna-warni, kegiatannya juga santai, bisa hahaha sama orang tua, nggak terlalu banyak larangan, the do's and the don'ts-nya gitu kan. Dimana memang anak-anak juga bisa sangat enjoy di sana. Iya, menarik Pak. Baik, dulu Bu Siska, terima kasih masukannya. Terima kasih. Jadi agak ada ide dikit-dikit ini. Iya, sama-sama. Saya juga belajar banyak nih Pak. Oke, menarik ya. Itu door prize-nya lain kali kita buat pulsa gitu ya. Jadi bukan hadiah kecil-kecil gitu. Oke, ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau itu curhat mungkin sama Bu Siska gitu tentang mushroom ya kalau Bu Prita, saya boleh bertanya? Ya, silakan. Dengan Pak siapa ini? Ya, enggak kelihatan. Pak Windy. Oh, Pak Windy, ya silakan Pak. Silakan Pak Windy. Mohon maaf, ini ada 2 tempat. Mohon maaf, saya ada di 2 tempat Bu Siska. Ini satu di komuni pertama, satu di sini sambil 2 mendengarkan. Bu Siska. Multitasking hebat. Iya, silakan Pak. Ya, berdiskusi tentang gadget dengan orang tua memang susah ya sekarang ini. Saya mempunyai juga anak kecil, satu kelas 6, satu kelas 5. Betapa susahnya. Kalau dulu sebelum pandemi mengatakan boleh pegang hanya hari Sabtu Minggu saja. Tetapi setelah dengan pelajaran, rasanya saya kalah logika untuk mengatakan nggak boleh. Yang kadang-kadang saya lakukan adalah, selamat pagi semuanya, silakan ditutup, nggak apa-apa ruangannya. Jadi ya saya coba ngecek mereka itu lewat YouTube apa yang mereka buka. Game-game apa yang mereka buat. Kalau game itu tanda kutip saya mengkhawatirkan ya saya minta belum saya menghapus, saya bilang itu. Dan tetapi ada hal yang menarik bagi saya, ternyata menemukan sesuatu yang lain yang saya berpikir. Saya begitu kaget saat anak saya itu tahu persis cerita tentang Perang Dunia Kedua. Tahu persis tentang jumlah tank, tahu persis tentang, saya kaget, dari mana kamu tahu? Mereka bahkan bisa menjelaskan misalnya ya tentang gunung meletus. Saat saya mengajar pun ternyata dia nyambung. Saya bilang, oh ada sisi positifnya di situ. Saat saya juga, dia bukanya itu misalnya ya hanya game bagian itu saja. Yang lebih saya khawatirkan sekarang ini sebenarnya bukan pada anaknya. Ini mungkin mohon maaf Bapak Ibu ya, yang saya khawatirkan adalah orang tua. Mungkin kami ini banyak menekan anak, tetapi kami tidak pernah belajar bagaimana memahami anak tentang dunia mereka saat ini. Di mana mereka tidak ada pilihan lain kecuali belajar dengan online. Tetapi kita tidak pernah memahami bagaimana memang suasana yang susah ya untuk sekarang ini. Nah, yang ingin saya minta pendapat ini Bu Siska, bagaimana mengingatkan orang tua bahwa namanya gadget itu juga dibutuhkan anak-anak. Tinggal bagaimana kita bisa belajar memantau mereka. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan mungkin saran, bagaimana bisa memberanikan diri kita orang tua itu untuk mengizinkan anak untuk offline kembali. Saya berulang kali misalnya di komuni pertama atau di kelompok-kelompok yang selalu mengatakan, anak-anak kangen nggak? Kangen. Tetapi beberapa orang tua mengatakan nggak mengizinkan.
kadang-kala mohon maaf sekali lagi, ada yang tersinggung atau tidak, mohon maaf sekali lagi. Gereja begitu takutnya anak. Walaupun mungkin di tidak nggak diizinkan ya, tidak diizinkan. Kami baru diskusi ini untuk anak itu diizinkan atau tidak. Kalau dilihat nanti tulisannya hanya tidak ada usia lagi, tetapi yang tertulis hanya sehat gitu. Itu hal yang nanti akan hilang adalah misalnya di komuni pertama ini, yang saya khawatirkan adalah mereka tidak tahu tata cara komuni. Mungkin pendamping tidak tahu persis apakah mereka juga tahu doa-doanya. Kontrol langsung ya, offline. Nah, paling bagaimana ya kita itu bisa paham, kita itu sebagai orang tua saat ya bisa mengetahui bahwa offline itu penting sekarang ini. Memberanikan diri untuk gabung bersama orang lain, ketemu itu penting. Walaupun kita tetap harus jaga-jaga ya, artinya prosedur kesehatan. Jangan sampai dalam pola pikiran kita itu kadang-kala begini, gereja itu nanti akan menjadi penyebab sebaran COVID. Saya dengar paling begitu takutnya datang ke gereja karena takut kena COVID. Mana menyadarkan itu, Bu, sebagai orang tua. Karena kalau ketemu anak-anak mereka rata-rata pengen, tetapi ya itu tadi ketemunya jangan dulu begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wendy. Iya, gimana mau mengajak orang-orang untuk berani gitu ya. Nah, kayaknya di sini kan Pak Winnie juga udah cukup berani gitu ya. Mungkin Pak Winnie sendiri bisa sharing pengalaman apa yang membuat Pak Winnie untuk berani untuk offline gitu Pak. Karena yang pertama kita sudah mengikuti prosedur kesehatannya. Kemudian kalau saya yakin ya, pasti di antara kita saling menjaga untuk gereja. Jaga itu apa ya, kalau memang sakit tidak akan datang ke gereja. Nah, saya pikir kalaupun prosedur sudah dijalankan, kalaupun kemudian kita sudah jaga jarak, andai kata hal itu misalnya ya sejelek-jeleknya dan semoga tidak kena, ya kita coba jalani. Tapi sekali lagi saat kita ini tidak berani dan kita di dalam terus, ya kita hanya mungkin waktu akan kehilangan generasi-generasi berikutnya. Diska. Oke, ya terima kasih Pak Wendy. Ya, jadi ada suatu mindset gitu ya, yang pertama kali perlu dimiliki bahwa apa sih yang mendorong saya, apa sih yang membuat saya perlu bertatap muka secara offline. Seberapa pentingnya offline ini bagiku, itu yang akan menjadi dorongan buat para parents untuk akhirnya memutuskan, untuk membuat satu keputusan. Ketika ada risiko yang sangat besar, tentunya parents pun juga berhak untuk membuat keputusan, gitu ya, bahwa tidak datang. Ketika risikonya dipandang, ini cukup worth it, maka dia akan memutuskan untuk datang. Itu sangat tergantung juga dari pengalamannya setiap parents dengan kondisi COVID saat ini. Yang misalnya dengan anggota keluarga yang pernah kena COVID, misalkan saya gitu ya, ada nenek dan juga ada bibi saya yang pernah terkena COVID. Pada saat itu saya pun juga sangat takut setengah mati, gitu kan, untuk keluar dari rumah aja mikirnya berulang kali. Namun setelah saya tahu mereka sembuh, saya baru mulai berani lagi, walaupun itu sekedar belanja gitu ya, keperluan sehari-hari di dekat rumah. Jadi kalau misalkan kita mau mengajak apalagi sebuah komunitas gitu ya, bukan hanya individu per individu gitu kan, itu cukup berat pastinya kalau hanya bergeraknya sendirian. Karena itu tentunya harus punya backing, harus punya rekan, harus punya teman untuk kolaborasi yang bisa saling menggerakkan satu dengan yang lainnya. Saat ini mungkin ada satu orang. Pak Winnie mungkin tidak perlu mencari langsung 10 orang agar berani gitu ya. Mungkin bisa dicari 1 atau 2 orang yang sekiranya mereka juga cukup terpanggil, cukup punya risiko yang kecil sehingga mereka mau memutuskan untuk berjumpa secara offline.
Tapi memang sekali lagi kita tidak bisa terkesan yang memaksakan gitu ya. Ayo tak datang, it's okay gitu. Itu malah seolah-olah kayak kita akan menyakiti diri sendiri gitu. Karena itu kan juga memberikan harapan yang terlalu tinggi untuk kita gapai juga. Karena kondisi saat ini memang sebelum dari pusat, dari pemerintah menyatakan bahwa boleh dibuka lagi, pasti kita semua juga akan berjaga-jaga. Seperti itu, Pak. Kalau kita ingin sangat rindu bertemu dengan offline, untuk saat ini memang kita harus juga mengikuti peraturan yang memang saat ini sedang ada. Namun saya pun juga tahu ada beberapa, bahkan saudara saya sendiri pun di Bali, dia mengadakan pertemuan-pertemuan offline di sana. Dan itu juga banyak yang datang. Dan yang datang itu dari segala usia gitu ya. Dini sampai kepada orang tuanya mereka. Itu. Jadi saya rasa ketika kita sudah bisa menemukan orang-orang yang memang satu frekuensi, satu keinginan, kerinduan yang sama, nanti juga akan bisa menggerakkan rekan-rekan kita yang lainnya. Jadi memang kalau mau bergerak, kalau mau membuat suatu movement, mungkin perlu mengumpulkan dulu orang-orang terdekat yang memiliki frekuensi yang sama, agar ini nanti bisa saling menularkan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Windy. Baik, terima kasih Bu Mbak Siska, Kak Siska buat jawabannya. Nah ini kebetulan sekarang sudah pukul 11 tepat. Kita jadwalnya memang sampai jam 11 ya. Nah, mungkin ada info atau pesan terakhir, jangan terakhir ya. Pesan terakhir Mbak Brita. Mengkhawatirkan pesan terakhir. Pesan di akhir sesi ini gitu ya. Kita sih berharap nanti ada sesi-sesi lain gitu yang kita bisa ngobrol banyak lagi dan lebih dengan topik-topik yang lebih menarik tapi masih dalam koridor yang sama gitu. Silakan Kak Siska. Oke, thank you Kak Prita. Jadi kalau kita ngomong masalah menumbuhkan minat spiritualitas, yang pertama adalah dari diri kitanya terlebih dahulu sebagai parents. Kita mau bawa ranahnya tuh kemana? Apakah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, yang diselenggarakan di komunitas gereja juga, atau juga sampai ke kegiatan kesehariannya. Itu yang semuanya bisa dikaitkan dengan masalah spiritualitas. Jadi semuanya memang berawalnya dari parents. Karena itulah ada kelas-kelas parenting. Gitu ya. Nggak ada yang kidding atau childrening gitu, nggak ada. Karena yang bisa belajar adalah kita as parents. Kita seorang dewasanya. Mungkin itu Kak Brita. Semoga semuanya sehat selalu. Ya, sama-sama. Semoga kita sehat selalu, bisa ketemu lagi nanti gitu ya. Secara offline bahkan suatu saat gitu ya. Semoga segera membaik. Nah, ini akan ditutup oleh Pak Ketua Lingkungan sekaligus nanti kita doa penutup Pak Wida. Silakan Pak Wida, mungkin ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Brita, terima kasih Bu Siska, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Jadi ini adalah sebuah usaha kecil kita dalam keprihatinan kita tentang spiritualitas anak-anak kita. Semoga ke depannya dengan ini, hal-hal awal ini, nanti bisa ke kegiatan yang lain yang lebih besar, lebih bagus, dan tentunya dengan peserta yang lebih luas lagi. Ke semuanya ini. Semoga ini berguna untuk kita semua. Saya juga terima kasih untuk Pak Windy, Pak Rudi, Bu Verlina dari paroki yang sudah bergabung, sehingga ini nanti dapat kita sampaikan secara keseluruhannya ke paroki. Untuk yang lain yang belum bisa mengikuti, mungkin rekamannya akan nanti bisa di-share sama Pak Rudi ya, dari pihak paroki. Baik, untuk semuanya akan kita tutup. Semoga nantinya kegiatan-kegiatan ini dapat terlaksana kembali ya Bu Siska. Jangan kapok nanti kalau kita undang kembali. Sehingga anak-anak kita bisa lebih semangat lagi, bisa lebih happy, lebih mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Baik,
Untuk acara ini, karena ini juga sangat terbatas waktunya, jadi nanti dengan doa. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kami semua Engkau kumpulkan dalam acara talkshow dengan Ibu Siska ini dengan kondisi sehat, sehingga kami semuanya dapat mendampingi anak-anak kami, mendengarkan sharing dari kita semua, berbagi, saling mengerti apa yang dibutuhkan anak-anak dalam menaikkan minat spiritual. Semoga kedepannya anak-anak kami dapat semakin mengenal Engkau dengan lebih baik. Semoga anak-anak kami nantinya dapat menimbulkan pengaruh yang baik bagi teman-temannya, sehingga kita semua nantinya dapat berkumpul, berinteraksi secara tatap muka. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih melalui Ibu Siska, melalui semua rekan-rekan kami Kau kumpulkan, kami Kau rencanakan, sehingga kami dapat menemukan solusi-solusi yang membuat kami tentunya khususnya di Paroki Santo Andreas ini dapat lebih baik ke depannya. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih, kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yuda, terima kasih Bu Siska. Terima kasih semuanya. Pak Windy, terima kasih. Ya. Pak Rudi, Terima kasih. Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih. Bu Siska Ya. kemarin yang BKSN anak-anak itu yang ngasih materi itu ya? Iya, sama Kak Olive, sama Pak Robi waktu Ya, itu. sama Kak Olive. Iya, Ya. iya Pak Rudi. Pak Rudi, monggo Ya, diacarakan makasih. nanti Pak Rudi ke depannya lebih luas lagi. Oh enggak, saya manut Pak Windy. Siap. Saya nunggu Pak Rudi berarti. Ya, oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Dengan Monica. Sukses ya. Marina, terima kasih. Bu Siska, Pak terima Bida. kasih. Oke. Terima kasih. Pak Rusdi, terima kasih.